Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kabarnya sehat walafiat dan luar biasa ya. Oke anak-anak, materi kita hari ini adalah kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang pecahan. Baik, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara merubah pecahan campuran atau ke pecahan biasa ataupun sebaliknya. Oke anak-anak, adapun hal yang harus Ananda kuasai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang kedua, sebaliknya, bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan penjelasan Ustazah berikut ini. Oke, anak-anak Ustazah, dengan Ustazah lagi Rahmadani Samosir. Baik anak-anak, materi kita kali ini adalah bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, ikuti ya. Oke, sebelum kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, harus kita pahami dulu apa itu arti dari pecahan campuran itu sendiri. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke, ini ada contohnya Ustazah berikan, yaitu 4/2/3. 4/2/3 ini adalah bilangan pecahan campuran. 4-nya sendiri dikatakan sebagai bilangan bulat, sementara 2/3-nya dikatakan sebagai pecahan biasa. Maka 4/2/3 ini disebut dengan bentuk pecahan campuran. Oke, bentuk pecahan campuran. Oke, kita akan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan angka yang tadi, yaitu 4/2/3. 4/2/3 terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Caranya adalah penyebutnya dikalikan dengan bilangan bulatnya. Hasilnya, setelah didapat hasilnya, maka ditambahkan dengan pembilangnya, yaitu di sini angka 2. Jika kita kerjakan, maka akan menjadi seperti ini. 3 kali 4 per 3 sama dengan 12 ditambah 2/3, hasilnya sama dengan 14/3. Ini adalah hasil akhirnya. Maka pecahan campuran 4/2/3 ini jika diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 14/3. Oke, contoh yang lainnya akan Ustazah berikan ya, yaitu 2/4/7. Ini bilangan bulat 2, pembilangnya 4, penyebutnya 7. Nah, cara mengerjakannya adalah 7 kali 2 ditambah 4 per 7. Hasilnya 14 ditambah 4 per 7. Kemudian hasil akhirnya adalah 18/7. Jadi pecahan campuran 24/7 sama dengan pecahan biasa, yaitu 18/7. Oke, Ustazah akan berikan contoh soal yang terakhir, yaitu 3/2/5. Langsung kita kerjakan, yaitu 5 dikali dengan 3, hasilnya dijumlahkan dengan 2. Ditambahkan, ini tanda tambah ya, tambah 2, maka hasilnya adalah 17/5. Oke, untuk melatih kemampuan anak-anak, Ustazah berikan satu contoh soal. Nanti boleh komentar di YouTube Ustazah ya, di bawah. Ini berapa hasil yang diperoleh, yaitu 7/3/4. Pecahan campuran 7/3/4 jika diubah menjadi pecahan biasa, berapakah hasilnya? Oke, ditunggu ya jawabannya anak-anak. Oke anak-anak, bagaimana tentang materi yang tadi? Cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Cukup mudah bukan?
Oke, untuk berikut ini kita akan menjelaskan bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kembali lagi saksikan penjelasan Ustazah berikut ini. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita yang tadi. Materi kita tadi adalah merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kali ini kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, dibalik, kalau tadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa, sekarang kita merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke latihan soal, kita harus pahami dulu bahwa pecahan biasa bisa diubah jika pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya adalah 7/3. 7 ini dikatakan sebagai pembilang, sementara 3-nya dikatakan sebagai penyebut. Nah, ini lebih besar daripada pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, ini bisa kita ubah ke pecahan campuran. Jika ada pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka ini pecahan biasa ini tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Ya, 7/3 tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Oke, cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ada 2 caranya ya. Nanti anak-anak boleh pilih mana yang paling anak sukai ya, mana yang paling mudah dikerjakan, silahkan Anda pilih ya. Oke anak-anak, kita masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama adalah menggunakan pembagian porogapit. Apa itu porogapit? Nah, Ustazah jelaskan. Contoh soalnya adalah 7/3. Nah, ini masih pecahan biasa yang tadi. Berapakah pecahan 7/3 ini jika kita ubah menjadi pecahan campuran? Oke, caranya 7 pembilangnya kita bagi dengan penyebutnya, yaitu 3. Setelah ketemu hasilnya 2. 7 bagi 3, 2. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Ya, 6. Kemudian kita kurangkan hasilnya 1. Maka hasil dari pembagian 7 bagi 3 ini kita masukkan ke bilangan bulatnya. Sementara satunya ini, angka satunya kita masukkan ke pembilangnya. Kemudian 3-nya yang tadi penyebutnya tidak berubah, tetap angka 3 ya. Jadi hasilnya 7/3 sama dengan 21/3. Ya, ini sama penyebutnya yang tadi. Maka hasilnya 7/3 sama dengan 21/3. Oke. Kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah mengurangkan pembilang dengan penyebut sampai menghasilkan angka yang terkecil atau tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada Ustazah kasih contoh soal masih dengan angka yang tadi ya, yaitu 7/3. 7/3 berapa ya hasilnya? Oke anak-anak, kita cek ya. Caranya 7 pembilangnya dikurangkan dengan penyebutnya yaitu 3. Hasilnya adalah 4. 4 ini masih lebih besar angkanya daripada penyebutnya, maka masih bisa kita kurangkan lagi, yaitu 4 dikurang 3. Hasilnya adalah 1. 1 ini sudah kecil, lebih kecil daripada penyebutnya, maka tidak bisa dikurangkan lagi ya. Nah, sekarang ada berapa kali pengurangan kita lakukan? Ada 1, ada 2, berarti ada 2 kali pengurangan. Nah, ada 2 kali pengurangan, maka 7/3 sama dengan 21/3. Dari mana ini kita peroleh? 2-nya ini diperoleh dari 2 kali pengurangan. Nanti kalau ada 3 kali berarti 3 kali pengurangan, 3-nya kita sebutkan di sini. Kita tuliskan. Karena ini 2 kali pengurangan, maka 2-nya ke sini. Kemudian angka 1 yang tidak bisa dikurangkan dengan penyebut tadi dengan 3,
itu kita jadikan pembilang, ya. Jadikan pembilang, sementara penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Maka hasilnya adalah 7/3 sama dengan 21/3. Anak-anak, ini adalah perbandingan cara mengerjakan cara yang pertama dengan cara yang kedua. Cara yang pertama hasilnya tetap 7/3 sama dengan 21/3. Cara yang kedua pun sama, 7/3 sama dengan 21/3. Maka hasilnya adalah tetap 21/3. Oke, kita akan berikan contoh yang lain ya untuk menambah pemahaman. Yang pertama adalah cara yang pertama. Nanti saja langsung bandingkan di sini cara yang pertama dan cara yang kedua, yaitu pecahan 17/5. Berapakah 17/5 ini jika kita ubah menjadi pecahan campuran? Caranya yaitu ini cara yang pertama tadi ya, dengan cara pembagian porogatif. 17/5, pembilang dibagi penyebut. Berapa hasilnya? Yaitu 3. 3-nya kita kalikan lagi dengan 5, hasilnya 15. Kemudian kita kurangkan, hasilnya menjadi 2. Nah, karena ini tidak bisa lagi dibagi, maka cukup sampai di sini. Sekarang hasilnya ini 3 tadi kita masukkan ke bilangan bulatnya. Sementara sisanya yang tadi kita masukkan menjadi pembilangnya. Itu adalah cara yang pertama. Oke, kita lanjutkan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan cara pengurangan ya, yang tadi. Pembilang dikurang penyebut, yaitu 17 dikurang 5. Berapa hasilnya? 12. 12 ini masih lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa kita kurangkan lagi, yaitu dikurang 5. Hasilnya adalah 7. 7 ternyata lebih besar, masih lebih besar daripada penyebutnya, maka bisa kita kurangkan sekali lagi, yaitu 7 dikurang 5. Hasilnya 2. 2 tidak bisa lagi dikurangkan dengan 5 karena sudah lebih kecil angkanya daripada penyebutnya yang tadi, yaitu 5. Nah, kita cek ada berapa kali pengurangan kita lakukan di sini. Ada 1, 2, 3. Iya, ada 3 kali pengurangan. Nah, bagaimana caranya? Ini 3 kali pengurangan. Berarti kita melakukan 3 kali pengurangan. Maka dia masuk ke bilangan bulatnya. Sementara sisanya tadi yang tidak bisa dikurangkan dengan 5 lagi, masuk sebagai pembilangnya. Kemudian penyebutnya tetap 5. Ya, seperti itu. Itu sisanya 2 ya. Oke, anak-anak, itu saja penjelasan Ustazah tentang bagaimana cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan pecahan campuran ke pecahan biasa. Sekian video Ustazah kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau anak-anak suka, silahkan like, comment, and share. Ya. Kemudian jangan lupa subscribe juga. Oke, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.